Allahu Akbar. Depan kali kau manggil hantu. Film ini menceritakan berdasarkan kisah nyata. Ini terjadi pada tahun 2015, menceritakan sosok Maryam, perempuan yang dicintai oleh Raja Jin. Film Maryam dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Yeni yang pada malam itu sedang melahirkan. Sebelumnya, dia pernah melakukan perjanjian dengan sosok jin, sehingga jin tersebut menginginkan anak Yeni. Singkat cerita, anak itu pun berhasil dilahirkan. Anaknya sehat dan berjenis kelamin perempuan. Setelah dukun beranak pulang, terlihat ada sesuatu pada bayi tersebut, di mana matanya berwarna merah. Singkat cerita, anak itu sudah besar. Dia perempuan dan diberi nama Maryam. Namun ada yang aneh dengan Maryam. Dia sering bicara dan bermain sendirian. Kenapa ya mereka semua nggak mau main sama saya? Katanya kamu jahat. Aneh ya. Hal itu menjadi bahan olokan para teman di sekolahnya. Rupanya, sosok yang selalu bersama Maryam. Dia sudah ada di dekat Maryam sejak dia lahir. Maryam tidak takut dengan sosok itu. Menurutnya, jin baik dan selalu memberinya uang. Maryam juga tidak takut dengan teman-teman yang telah mengejeknya. Mereka sering dikejutkan oleh Maryam yang sering berpindah tempat secara tiba-tiba. Aku hilang. Aku bukan setan, dia baik. Saat jam kelas sedang berlangsung, guru membacakan kisah Nabi di masa lalu. Namun terlihat Maryam malah menggambar dan tidak mendengarkan gurunya. Saat itu Maryam ditegur, lalu disuruh menceritakan tentang sejarah Nabi Adam. Maryam, kamu ceritakan tentang sejarah Nabi Adam dan Hawa. Lalu sosok jin membisikinya. Maryam menjelaskan sejarah Nabi itu menggunakan bahasa Arab. Sulaiman alaihissalam watadumu walal idyan Islam karena jinnu. Lantas hal itu ditertawakan oleh teman-temannya yang menganggap Maryam mendapatkan bisikan dari jin. Jawab gitu dari mana? Dibisikin setan ya? Seketika Maryam marah besar dan hal itu pun membuat semua murid di kelas mengalami kesurupan. Mereka berubah menjadi menyakiti diri sendiri. Ada yang memasukkan jari ke dalam sudutan, menusuk matanya dengan pensil, membenturkan wajahnya ke paku, berteriak histeris, dan menangis tanpa sebab. Guru yang hendak menolong pun seketika terpental ke belakang. Hal itu menandakan sosok jin di tubuh Maryam sangatlah kuat. Akhirnya, Maryam dibawa ke masjid dan akan diruqyah oleh Kiai Saleh. Man anta? Setelah ditanya oleh Kiai, ternyata sosok itu berasal dari bangsa jin Ifrit. Sosok jin itu sangat kuat. Dia menendang air doa dan mengguyurkan air itu kepada bapak-bapak yang ada di sana. Kemudian, para jamaah yang ikut meruqyah malah diserang sampai mulutnya berdarah. Tetapi beruntung ruqyah dapat diselesaikan. Kiai menjelaskan kepada Ibu Maryam, jin yang menempel kepada Maryam adalah jin Ifrit. Bisa dibilang, itu adalah jin dari golongan yang paling kuat, paling senior karena dia ada sebelum Nabi Adam. Selama ini Ibu Maryam mengira Maryam hanya halusinasi. Tetapi sekarang, ia sadar anaknya terpengaruhi oleh jin Ifrit. Kiai berjanji akan menolong Maryam. Ia berkata, manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin dan insya Allah bisa ditaklukkan. Kemudian Kiai bertanya, Maryam suka sama temannya Maryam. apakah Maryam suka kepada temannya atau jin tersebut? Maryam menyukainya, tetapi ia tidak senang jika jin Ifrit menyakiti para teman-temannya. Setelah itu ibu dan Maryam pamit pulang. Lalu dua santri Kiai yaitu Farhan dan Rizki melihat ada hal aneh pada diri Maryam. Namun Kiai menyatakan daripada memikirkan itu, lebih baik mereka melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Singkat cerita, Maryam sudah dewasa. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Bahkan saat itu sudah ada satu pria yang terpikat kepadanya. Kemarin dia baru saja diberikan hadiah kalung warna hijau. Namun di sisi lain, sosok jin Ifrit masih ada di sampingnya. Pada hari itu, Maryam pamit pergi kerja kepada ibunya. Ia akan berangkat dengan pacarnya yaitu Bagas. Namun sosok jin Ifrit terus mengawasinya. Dia menyamar sebagai sosok nelayan berwujud kakek tua.
Di tengah jalan, jin ifrit cemburu dengan kedekatan mereka berdua, sehingga beberapa kayu terjatuh menghalangi jalan. Bagas turun dari motor untuk membenarkan kayu-kayunya. Lalu setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi. Mereka bekerja di sebuah tempat pengolahan ikan karena memang tempat tinggal mereka ada di dekat pantai. Saat itu salah satu pekerja bernama Adi merupakan mantan pacar Maryam. Sekarang dia membenci Maryam karena menganggapnya sebagai wanita pembawa sial. Gara-gara dekat dengan Maryam, Adi menjadi kena sial sampai wajahnya menjadi bolong. Dia memperingatkan Bagas agar hati-hati. Bagas berkata, Maryam tidak bisa mendengar ucapan Adi, dan nanti pulang kerja dia akan antar Maryam lagi sampai ke rumahnya. Saat baru mulai bekerja, Maryam diledek oleh teman-temannya, yaitu Nur dan juga Eka. Mereka sudah mengetahui Maryam dan Bagas resmi berpacaran. Bahkan Maryam sudah diberi kalung. Mereka harap wajah Mas Bagas tidak bolong seperti wajah Adi. Rupa-rupanya, sudah banyak orang yang mengetahui jika Maryam diikuti oleh jin. Dan mereka menghina Maryam dengan hal tersebut. Kemudian Bagas datang. Dia memberitahukan jika bos mereka, yaitu Pak Taufik, menyuruh untuk ambil pasukan ikan saat waktu maghrib nanti, karena mereka kekurangan ikan untuk produksi di pabrik. Bagas mengajak Maryam, Nur dan juga Eka untuk ikut ke teluk nanti. Waktu maghrib pun tiba. Mereka datang ke teluk untuk ambil ikan. Mereka tambah ketakutan karena rubornya di teluk itu banyak setan. Maryam jalan di belakang saat itu, dan lampu seketika mati. Secara mengejutkan, rupanya Maryam sudah kesurupan. Kita bawa setan yang lebih serem. Dan ternyata itu adalah sosok jin ifrit yang sedang menyamar. Sementara Maryam yang asli baru keluar dari WC. Lalu Maryam mendengarkan suara keributan. Rupanya Bagas dan yang lain sedang kesurupan. Maryam tercengang melihat hal itu. Ia seketika berteriak meminta agar jin tidak mengganggu teman-temannya. Dan seketika mereka semua sadar kembali. Akhirnya mereka semua dipanggil oleh Pak Taufik. Semua orang berusaha menjelaskan jika Maryam adalah penyebab tragedi kesurupan tadi. Karena dia didampingi oleh sosok jin. Pak Taufik berteriak meminta mereka untuk berhenti berbicara. Lalu mereka semua pun dibubarkan. Semua orang pergi saat itu, terkecuali Maryam karena ia akan diinterogasi oleh Pak Taufik. Pak Taufik menanyakan kebenaran tentang sosok jin yang selalu mengikuti Maryam. Jika benar, maka Maryam harus berhenti bekerja untuk sementara waktu, karena dia mengganggu pegawai lainnya. Saat itu, Bagas berusaha membela Maryam. Ia mengatakan kesurupan tadi diakibatkan karena mereka datang di waktu maghrib, bukan karena Maryam. Tetapi Pak Taufik tidak peduli. Lalu dia pergi. Maryam merasa sedikit kecewa, lalu ia bergegas pulang. Kemudian Bagas menyusulnya. Bagas sangat ingin membela Maryam. Namun saat di teluk tadi, ia benar-benar melihat jin itu menyerupai sosok Maryam. Tetapi Bagas tidak mau meneruskan pembicaraan tersebut. Lalu dia mengajak Maryam untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah, Bagas memberitahu ibu jika tadi Maryam kesurupan. Lalu saat itu Bagas bicara serius kepada ibu jika ia ingin menikahi Maryam. Saya serius sama Maryam. Saat itu ibu cukup terkejut. Dia bertanya, Bagas sudah tahu kan kalau Maryam bukanlah gadis biasa? Ada sosok jin yang mendampinginya. Selama ini Maryam mengalami apa? Namun Bagas mencintai Maryam dengan tulus dan ia menerima Maryam apa adanya. Assalamualaikum. Di sisi lain, Maryam teringat dengan perkataan Kiai Soleh. Jika dia ingin melihat wujud asli jin ifrit, maka dia harus baca surah Al-Jin ayat 11 dan harus diulang-ulang. Karena kejadian di teluk tadi, Maryam jadi penasaran dengan jin yang selama ini mengikutinya. Namun seketika, nyalinya menjadi ciut. Lalu ia memasukkan surat Al-Jin itu ke dalam laci dan memutuskan untuk tidur. Namun laci seketika terbuka dengan sendirinya. Maryam bangun menutup lacinya lagi. Tapi tiba-tiba laci itu terbang membuat Maryam seketika terkejut. Dan saat itu di atas ada kertas surat Al-Jin. Seketika ada sebuah kertas muncul misterius. Itu adalah surat dari jin ifrit yang mengatakan akan selalu melindungi Maryam. Akhirnya Maryam memutuskan membaca surat Al-Jin itu. Ia penasaran dengan sosok jin itu.
Lalu sosok itu mulai muncul di balik tirai. Sosoknya tampak tinggi kurus. Namun seketika bayangan itu menghilang karena ibu masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Maria menikmati pemandangan laut bersama Bagas. Saat itu dia bertanya apakah Bagas benar-benar akan menikahinya. Ia khawatir hal buruk terjadi kepadanya. Namun Bagas yakin dia akan baik-baik saja dan keputusannya sudah mantap untuk menikahi Maryam. Kemudian Bagas mengantar Maryam pulang kembali. Setelah itu tiba-tiba sosok jin muncul dari arah belakang dan sudah menyerupai sosok Maryam. Dan secara mengerikan dia pun terus mengawasi Bagas. Keesokan harinya Maryam terbangun karena sosok jin menarik paksa kalungnya sampai copot. Ia merasakan firasat buruk terhadap Bagas. Kemudian berniat membuka jendela untuk menyambut hangatnya matahari. Tapi alangkah terkejutnya ia karena malah disambut oleh air kencing. Rupanya itulah Bagas yang kini berubah menjadi gila. Saat itu Bagas tak pakai baju dan kencing di rumah Maryam. Hal itu pun dilihat oleh banyak warga. Saat itu ibunya Bagas datang juga. Dia sangat malu dengan kelakuan anaknya. Lalu Bagas mendekati Maryam. Seketika mulutnya mengeluarkan darah. Selain itu, dia pun mencabut lidahnya sendiri. Lalu Bagas membenturkan kepalanya ke tiang. Hingga akhirnya dia pun tewas. Bagas kemudian dimakamkan. Banyak orang percaya Bagas mati karena nekat akan menikahi Maryam, si gadis pembawa sial. Maryam berlari saat itu karena ia ingin melihat Bagas untuk yang terakhir kalinya. Namun Maryam malah diusir oleh ibunya Bagas. Ia tidak sudi. Maryam ada di makam anaknya. Dia juga menyalahkan Maryam atas kematian Bagas. Lalu saat itu seorang anak kecil kesurupan jin ifrit. Dengan berbahasa Arab dia berkata kepada Kiai Soleh jika dia mampu membunuh manusia. Namun Kiai menjawab, hidup dan matinya manusia itu adalah kehendak Allah. Sementara Maryam, dia masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Bagas. Saat ibu membuka pintu rumah, tiba-tiba Maryam sudah menghilang. Rupanya Maryam berlari ke arah tepi laut. Maryam sangat bersedih. Dia tidak kuat dengan situasi ini dan memilih untuk menenggelamkan diri ke laut. Namun untungnya, saat itu Kiai Soleh datang. Dia berusaha menahan Maryam dan berkata jika itulah yang diinginkan oleh jin. Jin akan sangat senang jika Maryam pun bunuh diri. Kiai harap Maryam tenang dan juga bersabar. Jangan nyerah, itu yang dia mau. Saat malam hari, Kiai memberi pesan kepada Rizky, salah satu santrinya yang dimana ia akan sholat sampai waktu subuh, dan meminta agar tidak ada yang mengganggunya. Dan jika Farhan santrinya yang sedang kuliah di Mesir sudah tiba ke pesantren ini, maka beritahu dia agar langsung menemuinya di masjid. Pada awalnya Kiai sholat seperti biasa dan tanpa gangguan. Namun setelah melakukan salam, sosok jin ifrit mulai muncul. Dia mengikuti bacaan zikir Kiai Soleh. Kiai bertanya apa yang diinginkan oleh jin tersebut. Lalu sosok jin seketika terbang dan wujudnya menyerupai Maryam. Seketika dia muncul di hadapan Kiai. Jin mengatakan jika sholat dan zikir takkan membuat dirinya terpisah dengan Maryam. Kemudian terlihat ada sesuatu yang masuk ke kamar Maryam, dan rupanya itu adalah Kiai. Kiai bertanya apakah Maryam sudah sholat, dan Maryam menjawab sudah. Saat itu Kiai bertanya, apakah Maryam ingin beribadah dengan tenang? Maryam pun selalu beribadah dan juga berusaha agar ia dapat terlepas dari jin itu. Lalu Kiai pamit pergi. Maryam sempat menahannya karena jika Kiai pergi, ia bingung minta bantuan kepada siapa. Kiai menjawab selama ini yang membantu Maryam adalah Allah. Jadi Maryam tidak perlu khawatir. Setelah itu Maryam terbangun dari tidurnya. Dan ternyata benar pada hari itu Kiai Soleh meninggal. Farhan, salah satu santrinya, turut menguburkan. Padahal ia baru pulang dari Mesir. Tetapi sesampainya di pesantren, ternyata Kiai sudah meninggal. Sementara Maryam terlihat sangat lemas. Karena orang-orang yang ia sayangi meninggal dalam waktu berdekatan.
Saat itu Farhan berusaha menguatkan Maryam yang mana terus bersedih. Sepulangnya dari makam, Maryam sangat marah kepada sosok jin itu. Ia berteriak menentang jin tersebut. Kenapa kamu yang lain? Urusan kamu cuma sama saya. Saya mati. Kamu mau saya mati. Lalu terdengar suara gaduh dan terlihat kamar Maryam sudah hancur berantakan seperti kapal pecah. Dan di sana ada sebuah surat dari jin dengan bahasa Arab. Artinya adalah, hiduplah bersamaku. Maryam tidak sudi hidup dengan jin. Lebih baik ia mati. Ibu berusaha menggagalkan aksi Maryam yang akan menyayat tangannya dengan sebilah beling. Ibu mengatakan biar ia saja yang mati. Seketika tangan Maryam dikendalikan oleh jin dan hendak menusuk ibunya. Namun beruntung Maryam dapat mengendalikan diri. Setelah itu tangan kaki Maryam diikat di atas kasur karena khawatir dia akan kembali menyerang dan melukai orang lain. Walaupun dalam keadaan terikat, jin itu tidak hentinya mengganggu Maryam. Atap rumah seketika berubah menjadi gerbang ke alam jin. Lalu sosok jin Ifrit muncul menimpa badan Maryam. Adegan beralih kepada Maryam yang lepas dari tali ikatannya. Lagi-lagi dia berusaha menenggelamkan diri ke laut. Untungnya ia diselamatkan oleh Farhan. Jin di tubuh Maryam sangat muak karena banyak sekali orang-orang yang berusaha memisahkannya dengan Maryam. Lalu jin berkata, jika Farhan akan kalah seperti gurunya, yaitu Kiai Soleh. Farhan segera memegang kepala Maryam dan dengan bacaan doa, jin Ifrit dapat keluar. Lalu Farhan membawa tubuh Maryam yang tak berdaya itu ke arah daratan. Sesadarnya Maryam dari pingsan, lalu Farhan memperkenalkan diri. Sebenarnya mereka sudah pernah ketemu, namun saat masih kecil. Farhan. Maryam merasa bersalah atas kematian Kiai. Tapi Farhan berkata, ia yakin pasti Kiai tidak mau jika Maryam terus menyalahkan diri atas kematiannya. Sebagai manusia, kita tidak boleh menyalahkan diri atas sebuah kematian. Siang harinya Maryam sholat zuhur, namun ia tak hentinya mendapatkan gangguan. Sejadahnya seketika ditarik hingga dia terjatuh. Maryam berteriak kepada jin agar tidak mengganggu dirinya dan biarkan dirinya ibadah dengan tenang. Lalu dia mengucapkan basmalah sebelum kembali mulai sholatnya. Biarkan saya beribadah dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Malam harinya, Farhan ziarah ke makam Kiai. Ia membaca surat yang dibuat oleh Kiai sebelum meninggal. Pada surat itu, Kiai meminta tolong agar Farhan menjaga Maryam, cintai dia dengan tulus agar cinta Maryam tidak dikuasai oleh jin. Farhan minta maaf karena belum sempat bertemu dengan Kiai, namun ia akan berusaha melanjutkan perjuangannya untuk menyelamatkan Maryam. Saat Farhan baca doa untuk Kiai, seketika ia mendengar suara yang mengikuti bacaan doanya. Dari kejauhan ia melihat sekumpulan para wanita pakai mukena berwarna hitam. Tentu mereka adalah para jin Islam. Lalu di belakang Farhan, sosok kakek nelayan tua itu muncul kembali. Dia berkata dalam bahasa Arab, apapun yang Farhan lakukan, dia akan tetap memiliki Maryam. Lalu seketika para jin itu menghilang. Kemudian Maryam ada di dunia lain, di sana semuanya berwarna merah. Ia pikir di belakangnya adalah pohon tinggi besar, namun ternyata itu adalah jin Ifrit. Jin itu mendekatinya seketika Maryam terbangun dari mimpinya. Maryam melanjut tidur lagi, namun bayangannya tertinggal pada tembok. Itu adalah jin Ifrit yang selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya, Maryam kerja lagi di tempat pengolahan ikan. Saat itu seperti biasa, Nur dan Eka membicarakannya. Mereka tahu jika kemarin Maryam berusaha bundir di laut, tetapi diselamatkan oleh Ustadz yang baru datang ke desa ini. Jika Maryam kerja lagi di sini, mereka akan bernasib sama seperti Pagas. Padahal saat itu Maryam baik-baik saja saat dibicarakan. Akan tetapi yang tidak terima adalah sosok jin Ifrit di dalam tubuh Maryam.
Dia tidak terima jika ada yang menjelentilekan Maryam. Lalu jin ifrit menarik tubuh Eka dan ia letakkan di atas air mendidih. Jin ifrit berkata, Eka akan bernasib lebih tragis daripada Bagas. Namun untungnya Ustadz Farhan datang dan segera menyadarkan Maryam. Setelah kejadian itu, Farhan mendatangi Maryam yang tampak murung. Dia memberikan tasbih yang ia beli saat kuliah di Mesir. Ia ingat saat kecil dulu Maryam senang memainkan tasbih milik Pak Kiai. Farhan minta agar Maryam tidak menyerah, terus berusaha dan juga berdoa. Maryam harus ingat jika dia tidak sendiri. Ada Allah yang selalu hadir untuknya. Maryam kembali melaksanakan sholat supaya hatinya tenang. Setelah selesai, dia akan membaca doa yang sudah dituliskan oleh Ustadz Farhan. Namun seketika muncul banyak api. Bertuliskan bahasa Arab di seluruh dinding kamarnya yang artinya adalah setiap tidurmu aku selalu menulis namamu. Maryam terus membaca doa-doa dan seketika semua tulisan Arab itu menjadi menghilang. Tidak lama kemudian, kotak hijaunya terjatuh yang berisikan kalung pemberian dari Bagas. Namun di sana ada sebuah surat yang muncul misterius lagi. Surat itu dari jin. Itu adalah surat cinta dalam bahasa Arab. Maryam segera pergi ke dapur dan membakar kotak hijau yang berisikan surat itu. Namun saat ia kembali ke kamar, kotak hijaunya muncul lagi dan suratnya masih ada. Maryam berlari lagi ke dapur dan melempar kotak itu ke api. Namun tiba-tiba kotak itu terlempar keluar dari api. Seketika muncul bisikan dari jin. "Mengapa kamu tidak mendengarkanku, Maryam?" ucap jin itu. Dan secara berulang kali, jin mengatakan jika dia mencintai Maryam. Seketika ibu datang menenangkan Maryam yang berteriak histeris. Kemudian Maryam bertemu dengan Ustadz Farhan. Ia menunjukkan semua surat-surat berbahasa Arab yang ia dapatkan dari jin. Ustadz membacanya satu persatu, dan Farhan mengetahui jika jin itu sangat mencintai Maryam. Maryam takut jin itu muncul lagi. Kemudian Farhan segera membuang surat-surat itu ke air laut. Farhan berkata, insya Allah jin ifrit tidak akan mengganggunya lagi. Suatu hari, ibu melihat Maryam tengah berzikir setelah sholat. Ibu bahagia anaknya tetap rajin beribadah. Lalu ibu pun pergi keluar. Di depan rumah tampak ada tetangga yang sedang beli ikan. Tidak lama, para tetangga melihat Ustadz Farhan masuk ke rumah Maryam. Mereka jadi curiga, karena di rumah itu hanya ada Ustadz Farhan dan Maryam saja. Mereka menuduhnya akan berzina. Lalu seketika pintu rumah terbuka dengan sendirinya dan para tetangga masuk ke dalam. Padahal Ustadz Farhan yang sebenarnya ada di makam Kiai Soleh. Di sana ia mendengarkan suara Kiai seperti sedang mengaji Al-Quran. Sementara itu, ibu-ibu terkena jebakan Batman. Mereka semua diserang sampai tewas oleh jin ifrit. Maryam yang asli ada di luar rumah. Dia terkejut melihat tetangganya sudah tewas di rumahnya. Alhasil warga desa mengamuk. Mereka menuduh Maryam telah membunuh orang. Saat itu Ustadz Farhan datang dan berusaha melerai keributan. Namun Ustadz berujung dilempari batu hingga kepalanya berdarah. Malam harinya, luka Farhan diobati oleh ibu, sementara Maryam masih menyalahkan diri sendiri dan murung diri di kamar. Saat itu, Ustadz bercerita jika tadi ia berziarah ke makam Kiai Soleh, dan di sana ia mendengarkan suara beliau mengaji. Awalnya, ia mengira itu hanya halusinasi, karena dia rindu mendengar bacaan Quran Kiai Soleh. Namun akhirnya ia sadar suara itu sangat jelas di telinganya. Kiai Soleh membaca Quran surah Ar-Rum, yang mana itu berkaitan dengan pernikahan. Farhan akhirnya yakin jika itu adalah pertanda agar ia menikahi Maryam. Dan hal itu juga yang dapat melepas hubungan Maryam dengan jin ifrit. Jika Maryam menikah dengan manusia lain, maka jin itu pun akan terlepas darinya. Kalau kamu bersedia, izinkan saya menikahimu, Maryam. Mendengar Maryam akan dinikahi, seketika jin ifrit bereaksi. Dia tak akan membiarkan Farhan menikahi Maryam, dan ia akan membunuh Farhan secara perlahan dan sangat menyakitkan. Namun, Farhan dapat membuat Maryam menjadi sadar kembali. Maryam jadi banyak berpikir. Ia tidak mau Ustadz Farhan menjadi celaka gara-gara ingin menikahinya.
karena jin ifrit akan melakukan segala hal supaya ia tidak menikah dengan manusia manapun. Keesokan harinya, Maryam ngobrol dengan Farhan. Ia mengatakan jika Ustadz menikahinya karena kasihan, lebih baik pernikahannya dibatalkan. Namun Ustadz mengatakan jika ia menikahi Maryam secara ikhlas dan akan mencintainya karena Allah. Namun seketika muncul bisikan jin yang mengatakan, jika Farhan itu bohong, dia menikahi Maryam karena hanya ingin menguji kemampuannya dan tidak benar-benar tulus mencintai Maryam. Hal itu membuat Maryam ketakutan sehingga berlari menuju rumahnya. Ketika di rumah, Maryam melihat gerbang alam jin muncul di atas atap. Lalu tulisan api berbahasa Arab muncul kembali yang mengatakan jika jin ifrit lebih mencintai Maryam. Bacaan doa terus Maryam lantunkan sehingga jin itu hilang dan ia disadarkan oleh ibunya. Malam harinya, Ustadz Farhan dan para santri lain akan melaksanakan sholat hajat untuk meminta petunjuk atas pernikahannya dengan Maryam. Sholatnya akan dilakukan sampai subuh dan setelah itu dilanjutkan dengan ijab qabul. Namun ketika sedang berwudu, Maryam diganggu oleh jin ifrit, lalu dia pun dibawa ke alam jin. Ibu merasa aneh karena Maryam berwudu sangat lama, namun setelah disusuli, ia melihat Maryam tidak ada di sana dan hanya mukenanya saja yang tertinggal. Saat sholat akan dimulai, ibu segera memberitahu Farhad jika Maryam telah menghilang. Sesadarnya, Maryam terbangun di alam jin. Di sana ia melihat para jin sedang mengangkat tubuh seorang bayi. Di sisi lain, karena keadaan sudah genting, Farhan segera melakukan pernikahan supaya jin ifrit dapat dikalahkan. Apa ibu merestui kalau saya menikah dengan Maryam sekarang? Saya akan melakukan akad sekarang. Namun ketika proses ijab qabul, banyak sekali halangan yang mengganggu. Saya terima nikah dan kawinnya. Awalnya botol air seketika pecah misterius, kemudian muncul angin ribut menerpa mereka semua. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Maryam binti Farid Zain. Tidak ingin menyerah, Farhan terus melanjutkan ijab qabulnya. Namun teror semakin mengerikan di mana darah mulai keluar dari mulut para jemaah, sehingga suasana sudah mulai tidak kondusif. Di alam jin, Maryam yang berusaha melarikan diri malah terjatuh sehingga jin ifrit segera mendekatinya. Jin itu sangat marah. Ia bertanya, "Kenapa Maryam? Kenapa kamu menolak saya? Bukannya sejak dulu dia yang selalu ada untuk Maryam?" Jin itu sudah sangat setia kepada Maryam daripada manusia lainnya. Namun Maryam tetap menolak. Ia tidak ingin hidup bersama jin itu. Di sisi lain, walaupun mulutnya berdarah-darah, Ustadz Farhan masih berusaha mengucapkan ijab qabulnya hingga titik darah penghabisan. Zainun almarhum dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah. Dan pada akhirnya, ia selesai mengucapkannya dan para hadirin mengesahkan pernikahan tersebut. Jin ifrit mengatakan jika Maryam tidak akan pernah terlepas darinya. Lalu saat itu, Maryam dengarkan doa yang dibacakan oleh Farhan. Lalu ia mengikuti bacaan tersebut. Karena hal itulah, Maryam dapat kembali ke alam dunia. Ibu melihat Maryam ada di depan masjid. Ustadz Farhan segera menghampirinya, dan sekarang mereka telah resmi sebagai suami istri.